Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui, Islam ini agama apa? Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, kepada umatnya yang setia, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di petang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah. Dan kita sudah sampai di masalah yang ke-54 di buku kita halaman 185, ya, di buku terjemahan 185. Yakni al-iqraru bil haqqi litawassuli ila daf'ihi. Al-iqraru yakni penetapan, mereka menetapkan, orang-orang jahiliyah ini menetapkan, mengakui terhadap kebenaran, terhadap al-haq. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah mengakui terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tujuannya apa? Litawassuli ila daf'ihi, untuk sampai kepada penolakan kepada al-haq itu. Tujuannya mereka mengakui kebenaran tersebut, dohirnya yang nampak mereka mengakui terhadap kebenaran. Akan tapi mereka tujuannya agar bisa menolak kebenaran tersebut. Insyaallah nanti akan dijelaskan dalam penjelasan di bawahnya. Disebutkan oleh penulis di sini al-iqraru bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi, kama qala fil ayat. Yakni mereka orang-orang jahiliyah itu menetapkan, mengakui terhadap kebenaran, terhadap al-haq itu. Liyatawassalu bihi ila daf'ihi, agar mereka itu sampai kepada penolakan terhadap al-haq itu. Tujuannya untuk menolak kebenaran tadi. Bahasa kita apa? Mereka masuk terhadap al-haq, mereka menetapkan al-haq, tujuannya apa? Untuk merusak dari dalam. Merusak dari dalam. Merusak dari dalam.
Ya. Kama qala fil ayah, musuh dalam selimut, menjadi musuh dalam selimut. Kama qala fil ayah, sebagaimana Allah telah firmankan di dalam sebuah ayat. Ayat tersebut, yakni ayat pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya. Nanti akan dibaca lagi. Dikatakan oleh Asy-Syarih hafizallahu taala di sini, mimma alaihi ahlul jahiliyati, di antara perkara-perkara yang orang-orang jahiliyah itu berada di atasnya, ya, termasuk kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah, yakni mereka al-iqraru bil haqqi, mereka mengakui, menetapkan al-haq, mereka mengakui secara dohirnya terhadap kebenaran, tetapi apalah iktina'an bihi, akan tapi apa? Mereka mengakuinya itu bukan karena iktina'an, bukan karena rela, bukan rela, hatinya bukan karena rela puas dengan kebenaran tersebut, bukan. Bukan. Bukan karena puas terhadap al-haq tersebut, bukan karena rela adanya al-haq tersebut, bukan. Wa innama, dan hanyalah mereka ini mengakui kebenaran tersebut liyatawassalu ila daf'ihi, agar mereka itu apa? Bisa sampai kepada penolakan, bisa menolak kebenaran tadi. Ya, agar bisa menolak. Mithlu ma hasala minal yahudi fi qaulihim, sebagaimana apa yang terjadi, terhasilkan, ya, yang ada dari orang-orang Yahudi di dalam ucapan mereka, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan apa? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Mereka sebagian orang Yahudi berkata kepada sebagiannya apa? Mereka mengatakan aminu, berimanlah kalian billadzi unzila 'alal ladzina amanu, kepada kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Berimanlah kalian kepada Al-Quran. Wajhan nahari, di awal siang. Ya, di awal siang. Berimanlah kalian di awal siang. Wakfuru akhirah, dan kufurlah kalian dan kafirlah kalian di akhir siang. Ya, tidak harus di hari itu ya, maksudnya apa? Yang penting apa? Kufurlah nanti. Setelah masuk disuruh beriman, kemudian kufurlah kalian, keluar, murtadlah kalian. La'allahum yarji'un. Semoga mereka ini apa? Yarji'un, kembali kepada kemurtadan mereka. Kembali dari agama al-haq, dari agama al-haq. Wa sabaqa bayanu dzalik, dan telah berlalu penjelasan dari hal itu, dari ayat tersebut. Yakni apa? Mereka masuk ke dalam Islam, mereka beriman, mengaku beriman, menampakkan keimanan terhadap Al-Quran, kemudian keluar, kufur, murtad, menampakkan, kemudian apa? Keluar dari Islam. Tujuannya apa? Agar manusia, agar orang-orang itu apa? Mengikuti mereka, karena mereka ini ahlul kitab. Karena mereka itu apa? Ahlul ilmi, ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Ya. Mereka pasti akan ditanya, kenapa keluar? Karena apa? Karena di dalam Islam tidak ada kebaikan sedikit pun dalam Islam, sehingga kami pun keluar dari Islam. Ini tipu daya mereka, orang-orang jahiliyah. Ya. Tipu daya mereka, orang-orang jahiliyah. Kalau ada kebaikan di dalam Islam, pasti kami ini apa? Tidak akan keluar dari Islam. Sehingga mereka masuk, mereka beriman, mengakui kebenaran, agar apa? Agar bisa menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Membawa manusia yang lainnya untuk ingkar terhadap kebenaran tersebut.
Wa hadhihi makidatun, dan ini adalah tipu daya. Tipu daya. Ini adalah tipu daya. La tazalu, yang senantiasa. Tipu daya yang akan terus-menerus senantiasa. Tuhaku lil muslimina, yang terus-menerus akan direncanakan, diupayakan untuk orang-orang muslim. Ya. Tipu daya yang semisal itu akan terus-menerus akan ada, direncanakan untuk orang-orang muslim. Mimman yandasuna fi sufufihim min a'daihim, dari orang-orang yang mereka apa? Musuh-musuh Islam. Mereka yandasuna, mereka menyelinap, sembunyi-sembunyi mereka masuk ke dalam soft-soft barisan-barisan kaum muslimin. Ya. Mereka menyelinap, mereka masuk Islam, menampakkan keislamannya. Ya. Wa yatadhaharuna biqabulil haq, dan mereka menampakkan diri apa? Menerima al-haq. Mereka menampakkan diri menerima al-haq. Masuk Islam, menampakkan keislamannya. Akan tetapi apa? Yuriduna qalbal islami wa ifsadal islami. Akan tetapi apa? Mereka menginginkan akan apa? Robohnya Islam. Mereka menginginkan robohnya Islam dan rusaknya Islam. Jadi mereka merusak dari dalam. Ya, mereka merusak dari dalam. Ini lebih mudah dilakukan daripada apa? Dia tetap di luar Islam, kemudian mempengaruhi Islam. Itu susah. Dari luar mempengaruhi Muslim itu susah. Walaupun bisa, tapi susah. Berbeda keadaannya ketika mereka masuk Islam, mereka apa? Menampakkan wajah seorang Muslim, kemudian mempengaruhi, merusak Islam, mempengaruhi muslimin dari dalam, itu apa? Lebih mudah. Tipu daya yang seperti ini apa? Senantiasa akan ada. Wa hadza waqa'a fi 'asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang bagaimana? Orang-orang munafik itu bagaimana? Orang yang sambil minum. Orang munafik itu yang apa? Berbicara? Oh, apabila berbicara dia dusta gitu ya. Itu ciri itu nifak amali. Yang dimaksudkan munafik yang dia keluar dari Islam, yang dia diancam di fidarkil asfali minan nar, keraknya neraka, yakni munafik yang dia nifak i'tiqadi. Munafik yang dia menampakkan keislamannya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi hatinya dia benci terhadap Islam. Dia di hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia benci terhadap syiar-syiar Islam. Dia benci terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik yang diancam dengan keraknya api neraka. Adapun ketika berbicara dia dusta, itu apa? Telah berjanji dia ingkar, diberi amanah dia khianat. Ini ciri munafik, nifak amali yang apa? Dia pelakunya dosa besar saja, ya, melakukan dosa besar. Akan tetapi apa? Berbeda dengan nifak yang munafik yang tadi, ya, berbeda hukumnya.
berbeda hukumnya. Jadi ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia menampakkan dohirnya itu Islam, dia sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Akan tetapi apa? Tujuan dia itu untuk merusak Islam, merobohkan Islam dari dalam. Ya. Wa huwa mustamirrun ila waqtina hada, dan itu terus menerus berjalan sampai sampai zaman sekarang ini, ya, sampai di waktu kita ini akan terus ada orang-orang model seperti ini yang dia masuk Islam, menampakkan keislamannya bahkan dengan menampilkan sebagai duat, sebagai dai dan seterusnya, tapi apa? Tujuannya untuk merusak dari dalam Islam sendiri. Wa ila an yasha Allahu jalla wa ala, dan sampai waktu yang Allah kehendaki akan senantiasa ada. Yandassu unasun min a'da'il islami, manusia sekelompok manusia dari musuh-musuh Islam yang dia menyelinap, yang dia masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Wa yatadhaharuna bil islami, mereka menampakkan keislaman, min ajli ifsadil islami, karena tujuan untuk merusak Islam. Tujuannya untuk merusak Islam. Wa min ajli bathi asyubahi bainal muslimin, dan karena sebab untuk menyebarkan syubhat-syubhat ke dalam kaum muslimin. Syubhat-syubhat di antara kaum muslimin. Syubhat itu apa? Pengkaburan syariat, ya, pengkaburan syariat. Syubhat-syubhat syariat Islam yang awalnya jelas kemudian dikaburkan oleh mereka sehingga akan nampak bahwasannya apa? Al-haq dan kebatilan itu akan rancu sekali karena adanya syubhat, omongan-omongan mereka ini. Ya. Islam itu kan sebuah syariat yang jelas sebenarnya. Ya. Tetapi karena ada syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini apa? Kemudian menjadi rancu bagi sebagian manusia. Dan ini yang disebarkan oleh mereka, orang-orang yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Sehingga muncul dari yang paling parahnya itu muncul apa? Mereka menyamakan sama saja agama, mau agama Islam, agama yang lainnya itu sama saja, sama-sama benarnya. Sampai ke arah situ. Sampai searah situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka apa? Tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima agama darinya, amalannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain Islam, berarti Islam dan yang lainnya berbeda. Berbeda. Tidak boleh disamakan. Wa tafriqil kalimah, dan tujuan mereka menyusup ke dalam barisan kaum muslimin dalam rangka memecah persatuan kaum muslimin. Memecah persatuan kaum muslimin, wa ilqa'il adawati bainal muslimin, dan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin, ya, mengadu domba. Apalagi di zaman sekarang, di zaman medsos ini, mudah sekali untuk diadu domba. Diadu domba. Wa taqti'ihim ila ahzabin wa ila jama'atin, dan
karena sebab untuk taqti'ihim, untuk mengkotak-kotak mereka, memotong-motong mereka kaum muslimin kepada kelompok-kelompok. Ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, dibeda-bedakan, dikelompok-kelompokkan. Dan kepada jamaah-jamaah, kepada jamaah-jamaah. Padahal awalnya Islam ya Islam, Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dibawa para sahabat radhiyallahu anhu, Islam yang seperti itu Islam. Kemudian muncul yang sunatullah, Islam akan terpecah belah, Islam akan terpecah belah. Ya. Tapi tentunya ada andil dari terpecah belahnya Islam, ada andil di dalamnya itu ya ini, mereka para penyusup di saf-saf, di barisan-barisan kaum muslimin. Salah satunya ada andil dari mereka. Wa hadza min kaidil a'da'i wa makrihim, dan ini adalah tipu daya musuh-musuh Islam, makar mereka musuh-musuh Islam dalam merusak, di dalam merobohkan Islam ini. Ya, tipu daya mereka seperti ini. Ketika tidak mampu untuk merusak dari luar, mereka akan menyusup ke dalam kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, maka fayajibu 'alal muslimina, maka wajib atas kaum muslimin an yatanabbahu lihadal makril khabith. Maka wajib atas kaum muslimin untuk mereka memperhatikan tipu daya ini, memperhatikan tipu daya yang busuk ini, yang keji ini. Wa alla yamnahul athiqata likulli mahabba wa dabba, dan agar tidak memberikan kepercayaan kepada mahabba wa dabba, siapapun yang berlari kencang maupun yang pelan. Maksudnya jangan mudah memberikan kepercayaan kepada siapapun orangnya. Jangan mudah memberikan kepercayaan cuma karena viral di media sosial, kemudian apa yang dia omongkan langsung diterima. Cuma karena viral, bukan apa yang ikut banyak, pengikutnya banyak. Wah, berarti ini kebenaran. Apa yang dia bicarakan berarti al-haq. Bukan. Jangan mudah memberikan kepercayaan. Bal alaihim an yujarribun nasa tajribatan shadiqatan. Akan tetapi wajib bagi kaum muslimin untuk menguji mereka, menguji manusia, untuk diuji dulu, diberikan ujian, ya diuji dengan ujian yang jujur. Ya. Maksudnya diuji tidak perlu ditanya, dilihat saja apa yang dia dakwahkan, apa yang dia bicarakan. Ya. Apakah mencocoki Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu? Apabila mencocoki berarti memang yang dikatakan al-haq. Ya. Apabila tidak mencocoki berarti apa? Berarti adalah kebatilan. Berarti apa yang dia katakan itu sebuah kebatilan. Wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqan, dan agar menguji mereka juga, sama maknanya menguji mereka dengan ujian yang lebih mendalam, yang lebih teliti. Intinya jangan mudah memberikan kepercayaan saja. Jangan mudah memberikan kepercayaan kepada manusia. Fa idza thabata sidquhum, apabila kejujuran mereka ini teruji, tetap kokoh, kejujuran mereka ini ada. Manahuhum as-thiqata, maka hendaknya kaum muslimin memberikan
kepercayaan kepada mereka. Maka hendaknya memberikan kepercayaan kepada mereka ini yang kejujurannya teruji. Adapun hanya karena sekedar terkenal viral, maka apa? Itu bukan acuannya, bukan acuannya. Sekali lagi apa? Al-haq itu acuannya apa? Kebenaran itu acuannya ini apa? Ketika mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Ini al-haq. Siapapun yang berbicara, orang tua, orang muda, baik dari kelompok sendiri maupun kelompok yang berseberangan, ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang hak. Dari manapun asalnya yang berbicara. Ini permasalahan yang ke-50. Kita lanjutkan sedikit di masalah yang setelahnya, yakni permasalahan yang ke-55 dari masail jahiliyah. Yakni dengan judul ta'assubuhum lima hum alaihi minal batil. Yakni sikap ta'assubnya mereka, orang-orang jahiliyah. Ta'assub ini maknanya, ta'assub ini yakni apa? Iya, fanatik buta. Ya, fanatik buta. Pokoknya saya cuma berpegang teguh sama ini. Mau bener atau keliru, pokoknya saya ikut ini. Ya. Ini gambaran ta'assub seperti itu, ta'assub. Ya, ta'assuban na'am. Fanatik buta. Ya. Dan mereka orang-orang jahiliyah itu ta'assub, memiliki sifat seperti ini terhadap apa-apa yang mereka itu apa? Berada di atasnya, di atas kebatilannya ini. Apa yang muncul, apa yang dia kerjakan dari orang-orang jahiliyah ini, dari nenek moyang mereka ini, yang mereka kerjakan. Apapun itu, tidak perlu memikirkan ini benar atau keliru, tidak perlu. Ini orang-orang jahiliyah. Ini orang-orang jahiliyah. Sehingga kemudian penulisnya di sini mengatakan at-ta'assubu lil madhhabi, yakni ta'assub, sikap fanatik kepada pendapat, kepada sebuah aliran kepercayaan, kepada sebuah mazhab. Ya, kalau orang jahiliyah berarti kepada sebuah kepercayaan, ya, aliran. Kaqaulihi fiha, sebagaimana firman Allah Ta'ala fiha tentang ini, yakni mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada yang lainnya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ya. Ini kaidah mereka ketika menasihati saudara mereka, yakni janganlah kalian itu apa? Percaya. Janganlah kalian itu kepercaya kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Maksudnya apa? Ketika ada orang dari luar kok berbicara ini itu apa? Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Percaya saja sama pemimpin kita, sama ustadz kita, sama kiai kita, dan seterusnya. Ya. Ini kalau digambarkan sekarang, orang jahiliyah ya percaya aja kepada apa pembesar-pembesar kita, misalnya seperti itu. Sehingga ketika ada orang luar masuk untuk membawa kebenaran, mereka pun apa? Tidak akan percaya. Ini cara mereka membentengi kelompok mereka, ya, biar mereka tidak terpengaruh. Ya. Dan ini yang dilakukan orang-orang jahiliyah, khususnya mereka orang-orang Yahudi. Kemudian dijelaskan oleh Asy'ari hafizallah taala, at-ta'assubu al-mamqutu lisyai', yakni sifat fanatik,
sifat membebek buta terhadap sesuatu al-mamkutu yang dimurkai. Ta'assub yang dimurkai, sifat ta'assub, sifat fanatik yang dimurkai, yakni at-tamassuku bihi. Dia ini apa? Berpegang teguh dengannya, dengan sesuatu tadi. Dia berpegang teguh dengan sesuatu tadi, ma'al ilmi bibutlani. Bersamaan dia itu tahu tentang kesalahannya. Ini apa? Ini ta'assub yang dimurkai. Dia berpegang teguh dengan sesuatu, bersamaan itu apa? Dia tahu bahwasannya yang dia kerjakan, yang dia ikuti ini apa? Keliru. Ada kekeliruan di sana. Maka ini termasuk perkara fanatik yang dimurkai. Sudah waktunya. Ini sekilas dulu di masalah yang ke-55. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan tentang sikap atau sifat ta'assub. Ini saja yang bisa kita baca di petang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.